Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fegi Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Misi, maaf nih sebelumnya, cuman mau bilang welcome ronde ketiga, welcome Piala Asia, King Indo datang nih. Cih. King Indo nih bos. Cuma satu negara di Asia Tenggara yang lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Cuma Indonesia di Asia Tenggara, sedangkan yang lain lewat bos. Cuma Indonesia. Itu bernamanya King ASEAN. Masyarakat Malaysia mengkritik keberuntungan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, pendapat negara tetangga Malaysia menilai bahwa keberhasilan tersebut disebabkan oleh keberuntungan timnas Indonesia berada di grup dengan banyak wakil Asia Tenggara. Meskipun Irak keluar sebagai juara grup dari luar Asia Tenggara, penampilan runner-up Marcelino Ferdinand tetap patut diapresiasi. Vietnam dan Filipina, tim kuat di Asia Tenggara, juga menjadi sorotan karena kemajuan pesatnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya bukan keberuntungan sih, mungkin mereka itu nyinyir saja gitu ya. Mereka mencoba untuk menghibur diri mereka karena orang itu tidak lolos gitu ke kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia pun mereka tuh masih untung-untungan. Kenapa saya bilang untung-untungan? Karena mereka harus lewat babak playoff. Nah, mereka harus minimal juara grup baru bisa lolos ke Piala Asia 2027. Nah, sedangkan Indonesia itu otomatis lolos. Makanya mereka bilang Indonesia beruntung karena satu grup dengan banyak negara dari Asia Tenggara. Nah, sebenarnya ada Vietnam dan juga Filipina. Nah, kalau kita mengukur kekuatan antara tiga negara dari Asia Tenggara, saya pikir Vietnam ini bukannya negara yang main-main. Bahkan sebelum-sebelumnya Indonesia itu sangat susah sekali untuk mengalahkan Vietnam ya. Kalau Filipina ya bolehlah, Indonesia masih sedikit di atas Filipina. Tetapi kita jangan lupa bahwa Vietnam itu negara yang cukup kuat, cukup maju sepak bolanya itu di Asia Tenggara. Makanya beberapa tahun belakangan ini Indonesia itu susah sekali untuk kasih kalah Vietnam. Barulah sekarang ini Indonesia itu sanggup untuk mengalahkan Vietnam di bawah Sintayong. Artinya Indonesia itu bukan beruntung, tetapi memang Indonesia itu punya kerja keras yang luar biasa sehingga Indonesia mampu lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, lolos ke Piala Asia 2027 ya. Jadi kasih kalah Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura dan negara-negara lain di Asia Tenggara, cuma Indonesia satu-satunya. Jadi tidak heran kalau Malaysia itu agak sedikit nyinyir dengan Indonesia begitu, karena mereka pikir loh gila Indonesia, padahal kita negara serumpun tapi Indonesia bisa kasih kalah Malaysia. Malaysia itu justru tidak lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan tidak lolos juga ke Piala Asia 2027. Harus kualifikasi lagi. Merinding, satu stadion teriak nama Sintayong. Woi, ini haters makin menggila-gila ini. Ya memang tidak bisa dipungkiri juga sih bahwa adanya Sintayong di Indonesia ini persepak bolaannya itu maju begitu. Walaupun ada beberapa pengamat sepak bola, pandit-pandit yang memang getol sekali menyerang atau mengkritik coach Sintayong gitu dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal. Tetapi apapun itu, menurut saya persepak bolaan Indonesia di bawah STY ini berkembang pesat ya, ada kemajuan, prospeknya luar biasa sekali. Jadi tidak heran juga ketika mayoritas masyarakat itu mendukung STY dan juga Erick Thohir, karena memang kenyataan dan faktanya berbicara seperti itu. Kita jangan pedulikan orang-orang yang memang dengan sengaja dalam tanda kutip itu ya tidak suka dengan STY gitu. Mungkin mereka ini punya pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita, tetapi kita harus hargai mereka. Tapi juga kita harus tetap mendukung timnas kita kan begitu. Walaupun mereka bilang mereka mendukung, tetapi ya masa hanya mendukung timnas sih, tetapi pelatih yang melatih tidak didukung kan begitu. Masyarakat Malaysia bangga menjadi tim ASEAN terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pandai menghibur diri. Timnas Malaysia finish ketiga di grup D dengan 10 poin dari 6 laga, mencetak 9 gol dan kebobolan 9 gol. Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F dengan 10 poin, mencetak 8 gol, dan kebobolan 8 gol.
Thailand dan Vietnam terhenti di babak kedua. Pencapaian Malaysia mengobati kekecewaan mereka, menjadi negara ASEAN dengan catatan skor terbaik di babak kedua. Ya percuma mau skor terbaik ke, mau negara terbaik ke, tapi kalau tidak lolos ke ronde ketiga ya percuma. Kalau tidak lolos ke Piala Asia percuma. Ya mending Indonesia walaupun runner up, tapi ya masih bisa tembus ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, masih tembus ke Piala Asia 2027 ya, daripada punya rekor yang negara terbaik ya, tapi tidak tembus ke sana buat apa ya? Itu kan menghibur diri saja kan gitu. Vietnam pakai dukun guys, fansnya Vietnam bahkan ke stadion dari Maidin untuk memasang Nah dia belum tahu ini kita Indonesia ini seperti apa kalau soal dukun-dukun ya kan. Tenang, urusan perdukunan kita nomor 1. Ingat, ada siapa? Ada Mbak Rara, Uish. dukun sesajennya teleport jalur langit ya kan. Mbak Rara ini punya remote langit. Jadi aman aja guys ya. Dukun mereka sudah kita tangkal dan kita balas dengan Mbak Rara, dan kita bisa memenangkan pertandingan nanti menghadapi Vietnam. Optimis, optimis. Ya percuma pakai dukunnya, tetap Indonesia yang lolos kan gitu. Sedangkan mereka ya harus pulang kampung. PSSI yang disebut pemain titipan dicoret dari timnas U16. Wih. Hai, balik lagi di Open BO, obrolan penting berita olahraga dan buku Tiara. Belakangan ini ramai isu dugaan karena dititipkannya pemain titipan di skuad timnas Indonesia U16 yang tengah menjalani pemusatan latihan. Namun, pemain yang dimasukkan tersebut tidak masuk tim ke Piala AFF U16 2024. Ya memang merusak tim kan mereka itu. Buat apa kalau mereka main kalau tidak bagus? Bung Paulo yang menyebutkan jika ada pemain titipan di timnas U16. Kabarnya, pemain tersebut merupakan Rasdan Adi Setiawan, anak dari anggota Exco PSSI Eko Setiawan. Namun, hal yang membuatnya bisa mengikuti pemusatan skuad bukan karena ia anak Eko Setiawan, namun karena kemampuan yang dimilikinya. Ya, saat ini Fardan bermain di Farmol Iskil dan berposisi sebagai penyerang. Ia juga beberapa kali menjadi top skor di berbagai ajang. Namun, entah karena rumor soal titipan yang semakin kencang, pelatih Nova Arianto justru tak memasukkan nama Fardan ke dalam 23 nama pemain Ya daripada jadi polemik kan. U16 2024. Tidak masalah sebenarnya ada pemain titipan ya. Sekali lagi tidak masalah kalau dia punya kualitas, itu tidak masalah sama sekali Win. Tapi kemudian itu kan akan jadi masalah kalau sudah pemain titipan tapi tidak punya kualitas. Ya lebih baik ya dicoret saja, disingkirkan saja kan, masih banyak talenta-talenta muda, bakat-bakat anak-anak muda yang lain yang punya kualitas. Nah sayang kan kalau mereka tidak digunakan, tidak dipakai, tidak dimanfaatkan bakat-bakat mereka ini ya, sayang kan. Kita harus mementingkan titipan orang dalam yang sebenarnya tidak bisa main bola, kan rusak timnas Indonesia. Apalagi ini masih dalam tahap pembibitan U16 ini bos, masih dalam tahap pembibitan. Jadi kalau dari tahap pembibitan saja, pembinaan usia muda saja sudah ada pemain titipan, ya bagaimana ke depannya, ya kan? Bagaimana ke seniornya, pasti ya lebih parah lagi. Jadi ya saya sih mendukung kalau dicoret para pemain titipan yang memang tidak punya kualitas. Kalian tuh ada yang nyadar gak sih? Bung ini juga, bukan Bung ya, Coach Wotae. Terus Bapak ini, Bapak halo Pak. Itu tuh mereka kayak gimana ya? Kalian tuh udah nyadar gak sih? Kayak mereka tuh punya satu ambisi yang sama gitu loh. Yaitu gak mau Sintayong bertahan. Gila ya, kalau kita sebagai penikmat bola beneran, sebagai pencinta timnas yang ngelihat prestasi timnas sekarang yang melejit, yang gak pernah dicapai sebelum-sebelumnya, lu pasti harus seneng dong, ya gak sih? Iya betul. Orang-orang ini malah gak suka gitu loh. Oh ya lupa orang ini juga. Kenapa gak suka gitu loh? Gue yakin masalahnya bukan dinaturalisasi guys. Karena waktu zaman Coach Simon timnas kita juga isinya udah naturalisasi. Betul. Alberto Goncalves, Otavio Dutra, mana orang Indonesianya? Tapi zaman ini mereka nggak ada tuh ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, nyinyir-nyinyir nggak ada. Tapi sekarang pas timnas kita lagi bagus, mereka nyinyir gitu loh. Gue makin yakin deh, ini ada agenda terselubung ya. Ayo dong, buka aja, buka. BTW, gue jadi takut nih guys kalau ngebahas-bahas ginian, karena nanti takut dijebret-jebret gue ya. Tolong, yang penting gue
aspirasikan suara kalian. Tujuan kita satu kok, kita cuma pengen timnas kita jago, kita pengen timnas kita berada di level tertinggi, itu doang. Urusan gue kenapa-napa mah nggak usah dipikirin guys, slow aja. Yang jelas gue pengen orang-orang ini segera membuka apa yang sebenarnya mereka agendakan terkait dengan kritik-kritik mereka kepada Sintayong, oke? Mungkin mereka juga suka dengan Sintayong gitu, tetapi ya tidak mau diungkapkan secara belak-belakan, tidak mau terbuka gitu ya. Jadi mereka sengaja untuk mengkritik coach Sintayong gitu. Mereka mau lihat Sintayong itu kalau kalah saja gitu. Mereka mau mengkritik Sintayong kalau kalah saja. Sedangkan kalau menang mereka tidak akan mengkritik gitu. Nah, jadi mereka ini sepertinya mereka mendoakan timnas Indonesia untuk kalah terus supaya mereka punya bahan untuk mengkritik Sintayong gitu ya. Kalau kita bisa berandai-andai. Ya, tapi apapun narasi-narasi mereka, saya pikir mayoritas masyarakat Indonesia itu tetap mendukung Sintayong. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Seperti dapat tanggapan kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.